Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Hadirin jamaah masjid Baitur Rahim, baru pertama rahimani wa rahimakumullah. Seluruh pengurus DKM, ketua DKM, khusus pusat istirahat, dan semua hadirin yang semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk malam ke-13. Ya. Hah? Ya kan? Sudah 12 hari puasa, berarti sekarang malam ke-13. Kalau kita ngikutin wasiat para ulama kita, ada sebuah riwayat yang mengatakan bahwa Ramadan itu kebagi 3. Awaluhu rahmah, wa awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu itqum minan nar. Awalnya adalah penuh dengan kasih sayang Allah. Makanya para ulama kita ngajarin supaya kita kameranya salah. Maaf. Oke. Ngajarin supaya kita banyak-banyak minta rahmatnya Allah. Irhamna ya Rahman, irhamna, dan seterusnya. Ausatuhu maghfirah. Pertengahannya adalah maghfirah, penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita diajarin sama para ulama kita minta ampun kepada Allah banyak-banyak. Istighfar, doa Allahumma, seperti yang diajarkan Nabi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau sendirian fa'fu anni. Nah, berarti kita sekarang masuk ke 10 hari pertengahan yang kedua. Di antara amal soleh yang dapat mengundang maghfirah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah sedekah, atau dalam bahasa Arabnya sedekah. Maka pada kesempatan yang singkat ini Al-Fakir ingin menjelaskan tentang 8 keutamaan sedekah. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita untuk senantiasa bersedekah. Yang pertama, semua sedekah itu pasti dibalas dan pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah firman Allah, "Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Barang siapa yang apapun yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka Allah pasti akan menggantinya dan dia adalah sebaik-baik pengganti. Dalam sebuah hadis Rasul bahkan menjamin 3 hal. Salah satu yang dijamin oleh Nabi adalah orang yang bersedekah tidak akan pernah berkurang hartanya. Itu jaminan Nabi. Pernah nggak Nabi bohong? Nabi pernah bohong nggak? Nggak pernah. Yang kedua, sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, kamasali habbah, seperti 1 butir benih. Kita tanam 1 butir benih di tanah. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Maka sebutir benih tadi menumbuhkan 7 bulir. Yang 7 bulir itu ada 100 biji. Jadi kalau dikali berapa tuh? 1 dikali 7 dikali 100 berarti berapa? 700. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dikehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mengetahui.
Jangan dibayangin kita infak 10.000 lantas dapat 7 juta. Enggak gitu konsepnya. Yang dikatakan berlipat ganda dalam ayat ini adalah ganjarannya. Apa itu? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mau dapat amal ibadah yang pahalanya bukan cuma atu, tapi dilipat gandakan pahalanya, maka sedekahlah ibadah itu. Yang ketiga, keutamaan sedekah itu adalah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Harta yang ditinggalkan maupun orang yang bersedekah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 276 Allah katakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Allah memusnahkan riba dan Allah menumbuh suburkan sedekah. Tahu Pak riba? Pak tahu? Tahu riba? Punya kartu kredit nggak ya? Minjemnya berapa, ngembalinya berapa, itu riba. Ya. 1 Desember tahun lalu bapak saya meninggal. Pas saya lagi mandiin, tiba-tiba ada dokter dari puskesmas. Saya bingung, ngapain dokter lagi mandiin mayat? Maaf Pak, saya dari dokter dari puskesmas mau ngecek dulu bapak tentang Bapak Suherman. Bapak saya udah meninggal dok. Iya mau dicek, meninggal apa belum? Lah, udah meninggal dok. Iya mau dicek. Saya heran, orang udah mati kok dicek. Dicek, dilihat matanya, mulutnya. Iya Pak, benar Pak, Bapak Herman sudah meninggal dunia. Dari pagi udah tahu dok meninggal. Saya kesel jadinya. Orang udah mati pakai dicek. Usut punya usut, ternyata saya tanya sama tetangga-tetangga, emang begitu sejak ada yang namanya pinjaman online. Jadi banyak orang ngaku udah mati gara-gara pengen utangnya kagak dibayar. Ya Allah, riba sampai segitunya ya. Jangan mau ketipu. Bunga cuma 0,001% aja. Jangan bertipu. Ya. Kalau kita butuh apapun, minta ke Allah. Minta rezeki, kita ikhtiar, doa, tawakal ke Allah. Ternyata butuhnya mendesak, tanya ke teman. Nggak bisa juga, baitul mal. Ya, lembaga amil zakat, itu tugasnya itu. Cuma kadang-kadang orang kita itu minjemnya buat yang kagak perlu. Ya, minjem uang tiba-tiba nyampe ke Bali. Apa healing? Lah healing pakai uang pinjem. Mending minjemnya ke institusi, minjem ke temen. Yang dipinjemin kagak bisa kemana-mana, yang minjem pergi ke Bali, kurang ajar. Ya, Allah memusnahkan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Jadi kalau ada orang meminjam sama kita, jangan dibungain. Datang orang minjem dong 3 juta aja, nggak usah banyak-banyak. 3 juta pakai nggak usah banyak-banyak. Kita nggak mampu untuk minjemin, ya udah kita sedekahin aja, berapa kek, gopek kek 300. Saya nggak bisa ngasih pinjam segitu, tapi saya bisa ngasih nih, tapi nggak usah dibalikin, nggak apa-apa. Sedekah disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sedekah itu memadamkan kesalahan, menghapusnya dan memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya mirip-mirip tapi intinya sama. Was-shadaqatu, dan sedekah itu tuzfi'u khati'ata kama yudfi'ul ma'unna. Sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa konteran di bagian terakhir. Yang kelima, orang kalau sedekah itu bisa masuk surga dan selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad, sebarkanlah salam, afsus salam, wa it'amit ta'am, berikanlah makan, wasilul arham, dan sambunglah silaturahim, wasallu bil laili wan nasun niyam, dan salatlah di malam hari ketika orang lain tidur. Tadkhulul jannata bisalam. Kalau kalian lakukan semua itu,
kalian akan masuk surga dengan selamat. Lalu, nah ini yang saya bilang tadi, ittaqun nar, berlindunglah dari api neraka walau bisyikit tamar, walaupun dengan setengah biji kurma. Kita disuruh berlindung dari neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Saya mau tanya, Nabi ngomong begini di mana? Di Madinah. Madinah itu kotanya apa? Ada yang tahu? Madinah penghasil apa? Kurma. 300 tahun sebelum Nabi Muhammad lahir, orang Yahudi dan Nasrani berbondong-bondong pindah ke Madinah. Kenapa? Karena mereka baca dalam kitab mereka bahwa Nabi terakhir akan diusir dari kampungnya dan akan menetap di tempat yang banyak kurmanya. Madinah, kalau makan kurma jangankan manusia, onta makan kurma. Saking banyaknya kurma. Ibarat pepatah orang Indonesia, sampai diinjak-injak tuh kurma. Pepatah, saking banyaknya. Lalu di tempat yang banyak kurmanya, Nabi Muhammad bilang, lindungilah diri kalian dari api neraka walaupun dengan sedekah setengah biji kurma. Emang ada orang jualan kurma bijian? Nih, saya jual kurma 2 biji. Ada kiloan, di mana-mana orang jual kurma. Menunjukkan apa? Bahwa sesuatu yang kita anggap remeh, nggak berharga, kecil, receh, bisa jadi di mata orang itu sangat berharga. Bagi sultan, uang 100 ribuan mereceh. Bagi kita, masya Allah, apalagi akhir bulan ya Pak ya, guru honorer ngerti banget itu. Ya, yang keenam, sedekah tidak mengurangi harta. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa sedekah tidak mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi maaf kepada orang lain melainkan Allah akan menambah kemuliaannya, dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Ini nih hadis yang paling saya suka nih. Hal tungsoruna wa turzakuna illa bidu'afaikum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalian tidaklah ditolong dan diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan dengan orang lemah yang kalian tolong. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya sendiri. Siapa di sini yang enggak butuh pertolongan Allah? Kita semua butuh. Kalau mau ditolong sama Allah, tolong saudara kita. Ya. 7, ini yang unik nih. Obatilah orang yang sakit dengan sedekah. Jadi sedekah itu bisa jadi obat. Saya dulu diajarin sama bapak saya waktu beliau masih hidup, kalau mau bepergian jangan keluar dari kota sebelum sedekah. Habis sedekah doa, ya Allah selamatkanlah perjalanan saya. Kalau kita sakit, udah berikhtiar enggak sembuh juga, sedekah. Habis sedekah doa, ya Allah sembuhkanlah penyakit saya. Masih ingat nggak cerita tentang 3 orang yang kekurung dalam gua? Di antara mereka itu ada yang sedekah amalnya. Ya. Yang terakhir, yang ke-8. Sedekah itu menjadi naungan di akhirat. Masya Allah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sungguhnya naungan mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Jadi kalau kita mau dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat, perbanyak sedekah kita. Sedekah yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya enggak harus banyak. Yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Kita sedekah nih, 1 hari langsung 1 juta, jebret. Habis itu nggak sedekah lagi. Masih mendingan sedekah 1000 sehari. Besok lagi sedekah, besok lagi sedekah. Lebih utama lagi sedekah dari kebutuhan kita. Kita kebutuhan berapa? Misalnya sehari butuhnya 200.000. Dari 200.000 kita sisihkan 5.000, kita irit dikit. Ada yang kita nggak beli buat diri kita, 5.000-nya buat kita sedekahin. Lebih bagus lagi.
karena sedekahnya dibarengi dengan pengorbanan. Dan sedekah yang paling bagus apa itu? Sedekah ke kerabat sendiri. Jangan anak yatim, orang miskin dikasih-kasih, kerabat sendiri melarat didiemin aja. Ya, kerabat sendiri nggak mampu bayar uang sekolah anaknya, pura-pura budek. Kata Nabi, kalau kita sedekah kepada kerabat sendiri, pahalanya 2. Pertama, pahala sedekah itu yang 700 kali lipat, ditambah pahala silaturahim. Dan silaturahim diantara keutamaannya adalah memperlapang rizki. Masya Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.